Halo guys, jumpa lagi dengan saya Arif Rahman di Just Click Subscribe. Sekarang kita kembali ke catatan penyuluh, sudah episode ke-5. Hari ini saya ingin membawa kalian mengunjungi desa Bajo yang lain selain di Mola Wakatobi. Ini di pemukiman Bajo ada berapa desa ini? Sama Turu sama? Sama Tur, ini sama Bahari. Sama Bahari. Desa Bajo sama Bahari. Satu lagi apa? Mantigola. Oh, Mantigola. Sama Loa, 3 di sini. Yang ini di sini. Ini sama Bahari. Satu desa aja. Oh. Hari ini apa saja layanan kita di Kalidupa, khususnya di Kampung Bajo sama Bahari? Di dalam memberikan pelayanan klinik mutu, pelayanan kartu kusuka, pelayanan NIB, SKP dan halal. Ya, di belakang kami kita sudah masuki wilayah perkampungan tradisional ya, suku Bajo sama Bahari. Suku Bajo ini di Wakatobi ada beberapa konsentrasi. Yang paling besar itu di Pulau Wangi-Wangi, di lepas Pulau Wangi-Wangi. Kalau di sini ada satu desa yang mayoritas ya, bahkan mungkin di atas 90% profesinya adalah nelayan dan pelaku usaha perikanan. Mungkin ada yang belum tahu bahwa suku Bajo atau yang dalam bahasa lokal disebut sebagai orang sama adalah suku yang awalnya nomaden yang berasal dari Nusantara bagian utara atau di Filipina Selatan. Itu menurut Wikipedia ya. Ratusan tahun lalu mereka melakukan migrasi mencari tempat-tempat yang bisa menunjang kehidupan mereka, yaitu dalam mencari hasil laut seperti ikan dan teripang. Walaupun mereka tinggal berpencar di seluruh Nusantara, orang-orang Bajo atau orang sama ini memiliki kesamaan ya, selain dari sisi perawakan atau ras, juga dari sisi bahasa masih menggunakan bahasa ibu yang sama, walaupun ada perbedaan dialek antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Jadi kalau Bajo dari Wakatobi ini berkunjung ke Sabah atau Sarawak atau ke Filipina, mereka masih bisa berkomunikasi dengan sesama orang Bajo atau orang sama dengan menggunakan bahasa lokalnya atau bahasa sama. Mereka membangun rumahnya dengan cukup teratur sehingga masih menyisakan gang-gang air atau waterway yang bisa dilalui oleh sampan atau perahu mereka. Sehingga sepulang melaut mereka bisa memarkir perahunya di bawah kolong rumah. Memasuki daerah Bajo, kami melihat banyak rumah yang terbuat dari kayu dan beratapkan seng. Dindingnya juga beberapa yang menggunakan bambu, yang pada berandanya merupakan tempat mereka beraktivitas pada siang hari untuk memperbaiki jaring atau mempersiapkan kebutuhan untuk melaut. Memasuki pertengahan Kampung Bajo, kami melihat pemandangan menarik, yaitu hijaunya bibit mangrove yang ditanam dan kembangbiakan oleh masyarakat setempat, yang sepertinya ini merupakan kerjasama dengan Balai Taman Nasional, di mana warga lokal diberdayakan untuk melakukan pembibitan mangrove sendiri depan rumah, yang kemudian akan digunakan sebagai reboisasi mangrove di sekitar wilayah Kalidupa. Ini merupakan pemandangan baru, di mana sebelumnya saya pernah kesini saya tidak melihat adanya program ini, sehingga hijaunya bibit mangrove ini sangat kontras dengan kondisi perumahan di sini yang agak gersang. Kita naik jembatan kayu sampai ke ujung desa. Ini ada hal yang menarik dan berbeda ya. Kunjungan saya terakhir di sini belum ada pembibitan mangrove. Ini sebuah langkah yang sangat baik dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Inisiasi mungkin ada kelompok-kelompok binaan untuk membudidayakan bibit mangrove. Sebagai orang laut, orang sama atau orang Bajo memiliki kelebihan tersendiri pada bidang kelautan atau pelayaran.
Mereka terbiasa untuk berlayar dengan menggunakan isyarat atau pertanda alam seperti bintang dan matahari untuk menentukan navigasi dan kondisi cuaca yang akan mereka hadapi di laut. Jadi mungkin nenek moyang kita seorang pelaut, mungkin nenek moyang kita orang Bajo ya. Sosok orang Bajo yang saya ketahui merupakan orang-orang yang memiliki ketegasan dan berpikiran terbuka ya. Saya punya beberapa orang teman suku Bajo, mereka sangat baik walaupun dari luar kalau berbicara sangat keras ya, mungkin karena terbiasa berada di laut. Jadi ketika berbicara antar sama mereka suaranya cukup nyaring, tapi orangnya sangat baik. Sepanjang pergaulan saya dengan orang Bajo, mereka terkenal sangat solider ya. Mereka sangat solider dan rendah hati. Itu yang saya suka dari orang Bajo. Ya demikian sedikit pendahuluan tentang bagaimana orang Bajo bisa ada di Wakatobi dan seperti apa kehidupan mereka sehari-hari. Nah, mengingat orang Bajo 90 mungkin sampai 95% ya memiliki profesi sebagai nelayan atau orang yang bekerja di laut, maka kami sebagai penyuluh perikanan kemudian turun untuk memberikan pendampingan dan memfasilitasi mereka untuk mendapatkan pelayanan dari KKP. Bersama saya ada juga dari Dinas Perikanan Wakatobi, dan dengan difasilitasi oleh kepala desa kami bisa langsung bertemu dengan sejumlah nelayan yang sudah menunggu. Tim teman-teman dari DKP Wakatobi yang diwakili oleh teman-teman yang saya hormati, teman-teman nelayan dan aparat desa serta dan lain-lain yang tidak bisa saya satu-satu. Terima kasih atas kesempatannya dalam pertemuan ini mengenai perikanan, pembuatan inovasi-inovasi yang terjadi di Desa Sombahari ini, khususnya bagi masyarakat Desa Sombahari. Terutama saya gambarkan, saya ceritakan sedikit bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh aktivitas masyarakat suku Bajo ini yang berkaitan dengan laut, terutama nelayan-nelayan yang sering pergi di luar daerah untuk mencari ikan. Karena tahun kemarin memang pernah kita memiliki yang namanya kartu nelayan. Kartu nelayan dimiliki oleh sebagian kelompok atau kelompok tertentu saja yang memiliki, terbatas. Kenapa kita bisa lihat sama-sama yang di depan dan di baleho pengelolaan inovatif, kreatif itu, kita harus mengetahui apa itu inovatif, kreatif itu, pengelolaan apa saja. Supaya kita menjadi masyarakat nelayan ini, kita mengetahui apa tujuan inovatif dan kreatif itu. Teman-teman dari kabupaten ini datang dalam artian akan menjelaskan seperti apa mekanisme pengelolaan inovatif, kemudian penjelasan tentang kartu Kusuka ini. Mungkin teman-teman nelayan bertanya, apakah kartu nelayan kemarin masih berlaku atau tidak? Kemudian kenapa ada lagi yang namanya kartu Kusuka? Itu. Bulan kemarin ada yang mengalami kecelakaan di laut. Kemudian warga itu datangi saya bahwa dia membawa sebuah kartu nelayan. Itu apa itu kartu Kusuka? Kenapa kita harus punya kartu Kusuka? Baik, saya akan menjelaskan sedikit demi sedikit. Yang pertama adalah kartu Kusuka. Kartu Kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Jadi siapa pelaku-pelaku perikanan di sini? Bapak-bapak yang berprofesi sebagai nelayan, pembudidaya ikan. Di sini ada kayak budidaya ikan? Banyak. Ada. Juga harus mengurus kartu Kusuka. Ada yang menjual ikan? Ada. Nah, ada yang menjual ikan, harus juga mengurus kartu Kusuka. Yang mengolah
Yang membuat abon, yang membuat stik ikan, kerupuk ikan? Ada? Kalau belum ada, nanti kita buat pelatihan. Ada dari sini Bu Kamria bisa melatih kita bersama-sama penyuluh, bisa melatih untuk buat biar ibu-ibunya bisa berdaya membuat olahan. Yang melakukan pemasaran antar pelabuhan ada tidak? Kayak pengumpul? Ada. Pengumpul. Itu juga wajib mempunyai kartu kusuka. Nah, syarat untuk mengurus kartu kusuka adalah KTP aslinya. Bapak tinggal bawa KTP aslinya, tidak usah difotokopi, langsung bawa ke sini. Nanti kita yang foto dan daftarkan ke laman satu data KKP. Nah, selanjutnya apa fungsinya? Fungsi kartu kusuka. Sudah ada yang tahu? belum ada yang tahu ya. Saya jelaskan lagi terkait fungsi kartu kusuka. Kenapa kita harus punya kartu kusuka? 1. Sebagai kartu identitas tunggal pelaku utama perikanan. Pelaku utama di sini siapa? Bapak-bapak nelayan, bapak-bapak pembudidaya, bapak-bapak penjual ikan, itu semua pelaku utama perikanan. Kalaupun ada juga yang membudidayakan garam, itu juga masuk, bisa mengurus. Adakah di sini yang membuat garam? Oh, belum ada. Kalau begitu nelayan saja dan pembudidaya serta pemasar saya yang buat. Terus yang kedua, fungsi perlindungan. Melalui kartu kusuka ini, pemerintah melakukan perlindungan kepada pelaku utama dalam bentuk asuransi nelayan. Asuransi nelayan. Jadi kalau mau urus asuransi nelayan, kita harus punya kartu ini dulu, kartu kusuka. Nah, ketiga, sebagai fungsi pemberdayaan. Kalau bapak-bapak mau mengakses modal dari LPUMKP atau KUR dari perikanan, bapak harus punya kartu kusuka. Bantuan juga untuk mengakses modal dari bisa diuruskan kartu kusukanya. Misalnya dia satu perahu ada 2 orang atau 3 orang ya Pak, bisa. Budidaya juga seperti itu. Mungkin Pak Arif bisa menambahkan. Oh ya, jadi di kusuka itu tidak hanya untuk pemilik ya, jadi untuk yang pinjam pakai atau yang bekerja pada misalnya karambanya orang atau di kapal perikanannya orang, tetap juga kita sebut sebagai pelaku usaha perikanan dan punya hak untuk mendapatkan kartu ini. Jadi tidak ada pembatasan bahwa dia harus yang memiliki atau yang aktif sebagai itu. Bahkan yang memiliki profesi utama lebih dari satu. Misalnya ada seorang yang pembudidaya sekaligus nelayan, juga kedua-duanya akan terakomodir dalam kusuka profesinya. Dia sebagai pembudidaya, dia juga sebagai nelayan, sebagai profesi sampingannya, usaha sampingannya seperti itu. Terus yang tadi mungkin yang belum terjawab dari Pak Desa mengenai apa inovasi ya. Ya, inovasi yang dijabarkan dalam visi misi Wakatobi, perikanan Wakatobi yang Sentosa. Memang yang paling punya kompetensi untuk menjawab itu dari DKP. Cuman yang saya sebagai seorang mantan inovator, saya pernah bekerja pada bidang inovasi. Inovasi yang dimaksud tentunya adalah hal-hal yang bersifat baru, yang merupakan pengembangan dari sebelumnya, yang memiliki nilai lebih. Misalnya dalam dunia perikanan, bapak-bapak yang biasa menangkap ikan lalu menjual dan sebagainya, itu ada hal-hal yang bisa ditambahkan dari situ, mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari penangkapan sampai produk akhirnya, itu bisa bapak-bapak masukkan unsur inovasi di situ. Misalnya pada saat menangkap ikan biasanya dengan cara tradisional, bapak-bapak bisa melakukan inovasi sendiri atau mencontoh inovasi-inovasi yang berhasil di luar untuk meningkatkan bagaimana jumlah tangkapan, bagaimana mutu tangkapan dan sebagainya. Misalnya untuk pengolahan dan penyimpanan ikan juga ada banyak inovasi yang bisa bapak terapkan di situ, baik dari diri sendiri, dari kelompok sendiri, atau dari masyarakat sama bahari ini, juga dari luar. Nah, inovasi-inovasi itu tentunya tidak bisa langsung hadir di bapak-bapak. Bapak harus punya jiwa yang kreatif dan punya keinginan untuk belajar. Itu kuncinya untuk mendapatkan inovasi. Dan tentunya Dinas Perikanan Kabupaten Wakatobi beserta penyuluh perikanan itu bisa dimintai bantuannya untuk mendorong terwujudnya inovasi itu melalui penyuluhan-penyuluhan, pelatihan-pelatihan. Bagaimana kita melatih cara berkelompok supaya
bapak-bapak bisa menyelesaikan sendiri masalahnya tanpa harus meminta bantuan pada orang lain. Itu adalah unsur terkuat dari inovasi, yaitu kemandirian. Ketika kita sudah bisa menyelesaikan masalah, misalnya mutu tangkapan yang kurang baik, bapak-bapak bisa pecahkan sendiri masalah itu, itulah inovasi sebenarnya. Pribadi sebagai pemerintah desa sangat berterima kasih banyak atas program yang dibawakan. Semoga Wakatobi Sentosa ini dari tingkat kabupatennya sampai kecamatannya sampai dengan ke desa-desanya membawa suatu sentosa bagi masyarakat desa Samabahari yang jumlah mayoritasnya hampir 100% nelayan semua. 2% saja itu bukan nelayan, tetapi 98% itu masyarakat desa Samabahari nelayan semua dengan jumlah kakak sebanyak hampir 500 kakak dengan jumlah jiwa 2021 jiwa. Semoga program yang dibawakan dari teman-teman ini membawa petunjuk, membawa inovasi bagi mereka supaya beban mereka mengenai ekonomi bisa berkembang dengan mandiri, bisa inovatif dengan sendirinya, bisa mengekspor ikan dengan hasil tangan kreatif di bagi desa Samabahari. Luar biasa. Luar biasa. Kayak MLM. Ulang-ulang, bagaimana hari ini? Sangat-sangat panas. Sangat-sangat panas. Jadi kita mau kemana lagi nih? Kita ke desa Ambewa. Ya. Dari UPTD apa? Oke, UPTD. Selama ini ngapain aja di sini? Biasanya apa? Kalau kami dari PTD selama ini di Desa Samabahari itu kami melakukan pendataan kartu kusuka untuk tiap-tiap nelayan, menagih retribusi, sama meneruskan informasi dari dinas. Demikian cerita saya hari ini, catatan penyuluh untuk wilayah Kaledupa, khususnya di perkampungan Bajo Sampela, Wakatobi. Mudah-mudahan kedepannya orang-orang Sam atau orang Bajo semakin sejahtera seiring dengan kepedulian mereka untuk menjaga lingkungan laut yang lestari. Salam dari Sampela Wakatobi. Just click subscribe. Kaledupa makan ikan, makan ikan cerdas. Yes. Panjang sekali, kompak ya.